Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ada anggota saya, Aldera Viru, dan teman saya Muhammad Asfal Asfia. Silakan Mas Asfal. Pendidikan sebagai ilmu. Apa yang dimaksud pendidikan sebagai ilmu? Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia. Kita dapat mengatakan bahwa di mana ada kehidupan manusia, bagaimanapun juga di situ pasti ada pendidikan. Pendidikan sebagai gejala yang universal merupakan suatu keharusan bagi manusia karena di samping pendidikan sebagai gejala sekaligus sebagai upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Satu hal yang jelas dari apa yang disebut pendidikan adalah upaya sadar dalam pengembangan potensi-potensi yang dimiliki manusia. Pengertian demikian menurut Sudomo selalu dipegang oleh kalangan pendidikan. Menurut Driyarkara, ilmu pendidikan adalah ilmu ilmiah, pemikiran yang bersifat kritis, metodis, dan sistematis tentang realitas yang kita sebut pendidikan atau mendidik dan matis. Tentang realitas yang kita sebut pendidikan atau mendidik dan dididik. Kritis berarti bahwa orang tidak menerima apa saja yang ditangkap atau muncul dalam benaknya. Tetapi semua pernyataan, semua afirmasi harus mempunyai dasar yang kuat. Metodis berarti bahwa dalam proses berpikir dan menyelidiki orang menggunakan suatu cara tertentu. Sistematis berarti bahwa pemikir itu dalam prosesnya dijiwai oleh suatu ide yang menyeluruh dan menyatukan, sehingga pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat tidak tanpa hubungan, melainkan merupakan kesatuan. Persyaratan pendidikan sebagai ilmu. Ilmu adalah suatu pengetahuan yang disusun secara kritis, metodis, dan sistematis yang berasal dari observasi, studi, dan eksperimentasi untuk menentukan prinsip-prinsip apa yang dipelajari. Suatu kawasan studi dapat tampil atau menampilkan sebagai suatu disiplin ilmu bila dipenuhi setidak-tidaknya 3 syarat, yaitu yang pertama memiliki objek studi atau objek material dan objek formal. Yang menjadi objek material ilmu pendidikan adalah perilaku manusia. Apabila kita mempelajari perilaku manusia sebagai makhluk yang hidup dalam bermasyarakat, maka perilaku itu di samping dapat dilihat dari segi ilmu pendidikan yang dapat dilihat dari segi-segi yang lain, seperti segi psikologis, sosiologis, antropologis. Objek formal ilmu pendidikan adalah menelaah fenomena pendidikan dan semua fenomena yang ada hubungannya dengan pendidikan. Dalam perspektif yang luas dan integratif, fenomena pendidikan dan semua fenomena yang ada hubungannya dengan pendidikan ini bukan hanya merupakan gejala yang melekat pada manusia, melainkan juga sekaligus merupakan upaya untuk memanusiakan manusia agar menjadi sebenar-benar manusia atau insan. Yang kedua yaitu memiliki sistematika. Secara teoretik, sistematika ilmu pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 segi tinjauan, yaitu melihat pendidikan sebagai gejala manusiawi, dengan melihat pendidikan sebagai upaya sadar, sekaligus upaya sadar dengan mengantisipasi perkembangan sosio budaya di masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki metode. Metode-metode yang dapat dipakai untuk ilmu pendidikan sebagai berikut. Yang pertama metode normatif, yang kedua metode eksplanatori, yang ketiga metode teknologis, yang keempat metode hermeneutis, dan yang terakhir yaitu metode analisis kritis atau filosofis. Sifat-sifat pendidikan sebagai ilmu. Yang pertama, rasional. Ilmu pengetahuan harus bersifat rasional, artinya ilmu tersebut
harus mempunyai sifat kegiatan berpikir yang dituduhkan pada logika atau penalaran. Yang kedua, empiris. Ilmu pengetahuan harus bersifat empiris, artinya kesimpulan atau konklusi ilmu pengetahuan yang diambil harus tunduk kepada pemeriksaan atau verifikasi indera manusia. Yang ketiga, fakta dan teori. Ilmu pengetahuan terdiri atas dua unsur besar, yaitu fakta dan teori. Yang keempat, universal. Ilmu pengetahuan harus bersifat umum, artinya kebenaran yang dihasilkan ilmu pengetahuan dapat diperiksa oleh para peninjau ilmu dan dapat dipelajari. Yang kelima, akumulatif. Ilmu pengetahuan harus bersifat akumulatif atau saling berkaitan, artinya ilmu pengetahuan tersebut harus diketengahkan hubungan antara ilmu dan kebudayaan, sebab ilmu merupakan salah satu unsur kebudayaan manusia. Yang keenam, sebagai ilmu normatif. Ilmu pendidikan merumuskan kaidah dan atau pedoman atau ukuran tingkah laku manusia. Yang ketujuh, praktis dan teoritis. Ilmu pendidikan adalah termasuk ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan. Kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis. Yang kedelapan, rohania. Ilmu pendidikan bersifat rohania karena selalu memandang peserta didik sebagai makhluk yang bersusila dan ingin menjadikannya sebagai makhluk yang beradab. Yang kesembilan, ilmu pendidikan bersifat historis karena menguraikan teori sistem pendidikan sepanjang zaman dan kebudayaan serta makna filosofis. Pengembangan pendidikan sebagai ilmu. Dalam pengembangan pendidikan, secara umum dapat diberikan dua buah model pengembangan yang baru, yaitu yang pertama, top-down model, yaitu pengembangan pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya pengembangan pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional selama ini. Yang kedua, bottom-up model, yaitu model pengembangan yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Pengembangan pembelajaran hadir didasarkan pada adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia, di mana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan pembelajaran hadir juga didasarkan pada adanya sebuah kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi anak-anaknya semakin meningkat. Sekolah yang berkualitas semakin dicari dan sekolah yang mutunya rendah semakin ditinggalkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.